merasa waktunya tidak cukup. Baik. Nah, sekarang saya tawarkan siapa yang mau menjadi host. Ayo, buka mikrofon. Siapa yang mau jadi host? Silahkan. Halo. Bebas? Saya bersedia. Terima kasih, Fani. Baik, kita akan segera mulai pertemuan ini. Maka waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Fani untuk memimpin pertemuan ini. Silahkan, Fani. Selamat pagi Bu Bina dan teman-teman. Terima kasih sudah datang ke dalam Zoom meeting pada hari ini. Sekarang sebelum kita mulai Zoom meeting, saya menawarkan siapa yang ingin memimpin doa pembuka. Silakan. Siapa yang mau untuk doa pembuka? Saya tunjuk aja ya. Bagus, ya. Nia, apakah siap? Halo, Nia? Oh, lagi di jalan ya? Ya. Oke. Oh iya, Mia di jalan. Oke. Siapa? Eva, bisa? Apakah siap memimpin doa pembuka? Halo Eva, selamat pagi. Halo Eva. Oh, tidak ada suaranya. Nalen. Halo Nalen. Nalen juga tidak ada suaranya. Berarti Dinda. Apakah siap, Dinda? Halo. Belum siap. Oh, belum siap. Berdoa memberi salam ke Tuhan. Terus memohon. Terus ditutup. Wah, yuk dicoba Dinda yuk. Beri salam Tuhan. Kemudian permohonannya apa? Terus kemudian ditutup. Itu sudah cukup ya. Oke Dinda ya. Oke, Dinda mencoba. Terus berikutnya Fani, silakan. Sesi dokumentasi, saya persilahkan. Siapa? Oke, baik. Abnah ya. Ya. Baik. Doa penutup nanti saya akan pilih nanti setelah Zoom ini selesai. Pas sudah penutup. Baik, silakan Dinda. Untuk Selamat pagi Bu Mina dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan belajar matematika. Berkatilah agar pelajaran ini dapat Berjalan dengan lancar. Dipersatukan dengan doa. Terima kasih Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. baik, terima kasih Dinda. Saya persilakan untuk Abnah. Ya, terima kasih Fani. Mohon untuk semuanya membuka kamera. Untuk difoto. Oke. 1, 2, 3.
Sudah, Fani? Baik, terima kasih Abna, terima kasih Dinda. Sekarang saya serahkan semuanya kepada Bu Gina untuk mengajarkan materi pada hari ini. Ya, terima kasih. Anak 6B yang hadir hari ini adalah anak yang hebat, anak yang bersemangat ya. Tidak mengenal hari libur. Nanti kita libur panjang di bulan Mei Juni ya. Sekarang waktunya kita bekerja keras. Oke, ya jadi saya apresiasi profesiat untuk anak-anak hebat ini. Oke, nah anak-anak, untuk kegiatan kita, jadi hari Senin kita kan PAS. PAS agama dan PAS komputer. Sudah dipersiapkan? Sudah belajar belum? Sudah belajar belum, Nak? Sudah ya? Oke. Ada tugas dari suster, belajar di dua, ini ada kisi-kisi, kemudian ada soal dan jawaban. Kemarin sudah dipakai untuk latihan ulangan. Terus kemudian komputer, Bu Bulan sudah memberikan materi. Kemudian anak-anak pada saat kalian selesai PAS, kami guru-guru ada rapat. Nah, karena guru-guru ada rapat, maka tidak bisa diadakan paltam. Jadi rencananya, karena kemarin kan kita tersita waktunya untuk ujian praktek ya, sehingga lama kita 2 minggu tidak membuka pelajaran, tiba-tiba PAS ya kan. Nah, padahal nilai PAS ini menentukan sekali nilai ijazah kalian ya kan. Maka diberi kesempatan nanti setelah PAS kecuali hari Senin kita akan peltam bersama-sama paralel 6 ABCD. Jadi ketika hari Senin tidak bisa karena guru-guru rapat sampai sore, maka peltamnya adalah hari Selasa. Hari Selasa pukul 1:30 ya, pukul ya pokoknya 1,5 jam nanti akan diberikan jadwalnya. Terus hari Rabu kita hanya 1 yaitu matematika. Maka nanti peltamnya diberikan setelah matematika ya 1 jam. Terus hari berikutnya diberi peltam lagi sesuai dengan besok itu diajarkan materi apa. Jadi pemberi peltam adalah guru pengampu dari mata pelajaran tersebut. Jadi kira-kira kalau kalian ikut atau tidak ikut, mana yang menguntungkan bagi kalian untuk peltam ini? Tidak wajib sih memang, kalau kamu punya guru les silahkan. Tapi nanti yang memberikan peltam itu adalah guru pengampu untuk mata pelajaran tersebut. Kira-kira kalau ikut untung atau rugi anak-anak? Silahkan dijawab. Untung, mengapa untung? Mengapa untung? Karena kamu bertemu dengan guru pengampu kan? Guru pengampu itu yang membuat soal. Guru pengampu itu yang membuat soal. Berarti untungnya apa? Silakan. Kalau tidak jelas bisa apa? Iya bisa bertanya kepada guru pengampu. Pak, dulu kan pernah ada ulangan ini ya. Saya bingung kok jawabannya ini. Yang betul yang mana? Nah, kalian bisa bertanya saat tersebut. Maka pada saat peltam coba siapkan pertanyaan yang menurut kamu materi tersebut masih bingung. Sampai hari Jumat. Peltamnya sampai hari Jumat. Karena PAS terakhir itu hari Senin. Jadi seperti itu ya anak-anak ya, jadwal kita cukup padat dan PAS ini sangat mempengaruhi nilai ijazah kalian, sangat mempengaruhi kelulusan kalian. Maka mari kita ya istilahnya bekerja keras dulu, bukan waktunya santai untuk mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Oke, sudah bertambah, sekarang sudah 16 anak yang hadir. Maka mari kita membangun semangat kita terlebih dahulu. Yuk. Kita bangun semangat kita nyanyi lagu yang pernah kita nyanyikan bersama. Boleh diikuti gerakannya ya. Oke, boleh diikuti gerakannya. Siap? Yuk gerak, silakan olahraga yang tadi belum olahraga. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri. Cita belajar, bergerak, bermakna.
Ya, jadi seperti itu anak-anak, kita sudah bergerak ya, kita harus merilekskan. Tadi baru saja kita bernyanyi. Otak mana yang kita latih ketika kita bernyanyi? Kamu berolahraga, kamu bernyanyi, kamu dance. Itu otak mana yang kamu aktifkan anak-anak? Otak kiri bukan sih, Bu? Kata otak kiri itu untuk berpikir. Sebentar lagi kita akan mengaktifkan otak kiri, tapi baru saja nyanyi-nyanyi itu adalah mengaktifkan otak Kanan. kanan. Anak kanan tuh bersenang-senang. Seneng kan nyanyi itu seneng. Olahraga itu menyenangkan, ya kan? Bermain-main itu menyenangkan. Itu berarti otak kanan yang baru saja kita latih. Nah, supaya nanti tidak begini karena berat yang kanan, maka otak kiri juga kita latih. Nah, dalam pelajaran matematika. Ya, supaya kita imbang ya. Kalau kita imbang, ya tentu saja kita akan mudah untuk mengatasi kehidupan yang ada di sekitar kita. Baik, anak-anak. Hari Rabu kita akan PAS matematika. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kamu SMP nanti atau menjelang SMP itu ada soal-soal atau kamu nanti akan sering berhadapan dengan uji coba ujian. Nah, walaupun nanti di PAS tidak keluar, tapi kalian toh harus mempelajari. Contohnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu sebetulnya tidak susah karena hanya mengulang pelajaran tentang juring. Membuat sudut pada juring. Sebetulnya pelajarannya hanya mengingat itu saja ya, bukan hal yang baru. Nah, yang lalu kita sudah belajar tentang soal ulangan matematika. Ya, kita sudah belajar tentang soal ulangan matematika. Oke, kita buka sebentar yang sudah kita pelajari, yaitu tentang soal ulangan matematika. Sebentar, kita lihat apakah yang ini. Nah, ya. Yang lalu kita belajar dari soal ini anak-anak. Data berat badan. Yang pertama kita urutkan. Masih ingat tidak? Oke, terus kemudian mencari data yang paling ringan. Mencari selisih paling berat dan paling ringan. Masih ingat tidak? Oke. Terus kemudian ada data berat badan 30 siswa. Bagaimana mencari rata-ratanya? Kita harus buat tabel, tulis turusnya, kalikan data dengan frekuensi. Kalau sudah jumlah data kali frekuensi dibagi jumlah data itu adalah rata-rata atau min. Mari kita ulang. Ketika ada sekumpulan data, kita diminta untuk mencari median. Kalau mediannya ganjil, masih ingat bilangan ganjil? Ganjil itu kalau dibagi dia hasilnya pecahan. Maka hanya ada satu median, gampang. Yang di tengah-tengah ya, ada berbagai cara ya. Boleh mencoret kiri kanan sampai ditemukan paling tengah. Oke, boleh minta tolong di mute, ada yang masih bocor. Ya, minta tolong di mute. Nah, iya. Oke, minta tolong mikrofonnya di mute. Oke, terima kasih sudah sekarang sudah jelas. Nah, jadi seperti itu. Ketika median datanya ganjil, misalnya ada 29 data, berarti ganjil kan? Urutan keberapa? Jadi banyaknya data ditambah 1 dibagi 2 hanya 1. Urutan kesekian. Ketika datanya genap, maka ada 2 data. Contohnya banyak datanya seperti ini 30. Kemudian dibagi 2 berarti urutan ke-15 dan urutan berikutnya ke-16 kemudian dijumlahkan di rata-rata. Siapa masih bingung tentang mencari median? Nah, ketika kita membaca diagram batang, ya kan? Membaca diagram batang, mencari min. Nah, caranya yaitu ya kita coba untuk membuat tabel juga. Nah, karena apa? Di sini banyak siswa itu tidak menunjukkan urutan ya, tapi ini menunjukkan jumlah. Nah, maka di sini kita harus kalikan dulu. Ini contohnya nilai 9 kali ini ditambah 7 kali ini ditambah 10 kali ini ditambah 5 kali ini, terus kemudian dibagi banyaknya data nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 6 data. Maka mencari minnya seperti ini. Nah, ketika datanya seperti ini tadi ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada tabel,
uang saku. Kemudian ini banyaknya siswa atau frekuensi. Maka untuk mencari min, nah mencari min kita harus mengalihkan dulu data kali frekuensi dijumlahkan. Banyak frekuensi dijumlahkan. Hasil paling bawah dibagi dengan ini adalah min. Kalau mencari modus hanya tinggal melihat tabel frekuensi. Berapa modusnya? Berapa modusnya? Ya, paling banyak adalah 12, yaitu data 5.000. Jadi 5.000 ini modusnya, bukan dijawab 12-nya ya, tapi 5.000. Oke. Terus kemudian kalau mencari median. Nah, median adalah datanya 36, berarti genap kan? Maka 36 dibagi 2. Ada 2 median, yaitu urutan ke-18 dengan urutan ke-19. Nah, kita cari urutan ke-18. Ini ranking 12. 13, terus ditambah 3 sampai ranking 15. Nah, kira-kira ternyata mediannya adalah ya 7.000. Jadi yang dibaca bukan ininya, bukan frekuensinya, tetapi datanya. Untuk modus dan median yang dibaca adalah datanya. Oke. Nah, kemudian ini juga sama rata-rata diagram tersebut. Oke. Terus kemudian ya masih sama ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, nah ini, oke. Jadi anak-anak, di sini ada sebuah sekolahan terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 siswanya ini, kelas 2 25, kelas 3 26, kelas 4 37, kelas 5 33, kelas 6 25. Yang ditanyakan berapa min, berapa median, berapa modus. Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Mencari modus, membacanya dari mana, Nak? Membacanya dari? Boleh dibuka? Ya, betul. Lihat banyak siswa, frekuensi. Nah, di antara frekuensi ini, Siswa iya banyak siswa. Di sini paling banyak angkanya berapa? 37. Tapi menjawabnya jangan 37, menjawabnya berdasarkan data. Yaitu paling banyak yaitu siswa, ya siswa kelas 4. Paling banyak siswa kelas 4. Nah, sekarang mediannya. Median dari kelas 1 sampai 6 kan harus diurutkan. Ini sudah urut. Nah, mari kita hitung jumlah datanya. Kelas 1 sampai kelas 6. Kita hitung ya, 5 di 4 tambah 5, 9, tambah 6, 15, tambah 7, 22, tambah 22, tambah 3, 25. 30 ini 0, simpan 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 6, 16, ditambah 2, 18. Berarti ya 180. Banyak siswa 180. Maka mediannya 180 itu genap atau ganjil? genap Genap. Maka mediannya ada berapa kalau genap? 2. Ada 2, betul. 180. Dicari tengah-tengahnya, dibagi 2. Kalau dibariskan kan habis kertasmu ya. Maka 180 kita bagi 2, yaitu berapa 180 bagi 2? 90. 90. Urutan ke-90 dan urutan berikutnya berarti ke-91. Boleh dicarinya dari bawah, dari atas boleh karena kan tengah-tengah ya. Nah, sekarang kita cari yang 90, 91 tuh kelas berapa ya? Nah, kita lihat saja. 34 ditambah 25, ini hasilnya adalah 59. Oh, belum ketemu karena kita mencari 90 ya. Kemudian ditambah lagi 9 tambah 6, 5. Sisa 1, 4 tambah 8. Oh, belum. Nah, berarti jatuhnya adalah di mediannya juga ada di kelas 4. Urutan ke-90, 91 ada di kelas 4. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana mencari rata-rata setiap kelas? Kelas ini tidak menunjukkan banyak. Ini hanya menunjukkan nama kelas. Maka tidak usah dikalikan data kali frekuensi, tidak perlu. Ini namanya data tunggal. Ya, caranya ada yang punya ide? Mencari minnya bagaimana ya? Diapakan dulu pertama? Min? Iya benar.
Jumlah frekuensi kita jumlahkan semuanya. Tadi berapa jumlahnya? 180. Banyak datanya berapa ini? 6. 6, betul. Maka, nah, Dibagi 180 dibagi 6. Boleh seperti ini, boleh langsung. Siapa masih bingung? Hati-hati ya, kelas ini tidak menunjukkan banyak, tetapi hanya nama kelas. Tidak bingung, ini data tunggal. Nah, sama juga ini data tunggal. Silahkan salah satu buka mikrofon, tolong dibaca soalnya. Ayo nak, salah satu buka mikrofon, siapa saja? Paman Husni memelihara sekawanan bebek dengan berat masing-masing sebagai berikut. 1,5 kg, 2,5 kg, 2,5 kg, 3,5 kg, 3,5 kg, 1,5 kg, 3 kg, 3 kg, 3 kg, 3 kg. Hitunglah berat rata-rata bebek yang dipelihara Paman Husni. Yang ditanyakan apa ya? Rata-rata. Iya, nama lain rata-rata adalah? Min. Langkah pertama, apa yang kita lakukan? Kalau misalnya, ini misalnya mencari min median modus ya. Nah, kalau dicari modusnya seperti ini. Nah, kita urutkan. Kalau mencari min median modus ya, kita urutkan. Nah, sekarang mencari min caranya adalah bagaimana? Jumlah frekuensi. Ini frekuensinya dijumlahkan. Dibagi banyak data. dibagi banyak data. Nah, ini dijumlahkan. Dibagi banyak data. Datanya ada, iya ada 10. 27 dibagi 10 sama dengan 2,7 kilogram. Ini adalah data tunggal. Karena tidak harus mengalihkan data kali frekuensi. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, sekarang masih data tunggal lagi. Coba dibuka mikrofonnya, silahkan dibaca. Salah satu. Halo. Perhatikan tabel data hasil penjualan novel di toko buku Permai berikut. Berdasarkan data tersebut, kata-kata hasil penjualan novel setiap hari adalah Ditanyakan apanya itu? kata-kata. Rata-rata nama lainnya adalah? Min. Min, betul. Pernah melihat buku novel anak-anak? Pernah membaca novel? Novel itu cerita yang panjang ya, dihimpun menjadi sebuah buku. Nah, sering novel ini dijadikan cerita, ditayangkan di layar lebar atau di film ya. Nah, novel ini macam-macam. Contohnya misalnya, siapa pernah baca novel? Laskar Pelangi, itu contoh novel. Detektif, nah itu contoh novel ya. Nah, itu banyak sekali novel-novel di sekitar kita. Nah, sekarang toko buku menjual novel. Nah, seperti itu yang ditanyakan adalah min-nya. Caranya bagaimana ya mencari min? Yang keras? Ditambah kalau dibagi. Betul. Jadi ini frekuensinya dijumlahkan semua. Ini data tunggal, tidak usah dikalikan. Nah, jadi jumlah frekuensi dibagi dengan banyak data. Banyak datanya berapa ini? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada berapa hari? 7. Ada 7, betul. Jumlah frekuensi berarti angkanya ini dijumlahkan semua. Oke, nah jadi setelah kita jumlahkan, hasilnya dibagi 7. Ini dijumlahkan, hasilnya dibagi dengan, iya banyak data, 270 dibagi 7 hari sama dengan berapa novel? 30 novel. Ini adalah untuk yang data tunggal, tidak usah mengalihkan data kali frekuensi.
Nah, sekarang data tunggal lagi. Silahkan dibuka mikrofon yang lain. Dibaca. Halo. Halo, silahkan dibaca. Halo, silahkan mikrofonnya dibuka. Loh, kok nggak ada suaranya? Ayo, silahkan. Pada migrasi tahunan sejenis burung, terlihat burung-burung melintas pada hari Senin sebanyak 40 ekor, Selasa 20 ekor, Rabu 30 ekor, Kamis 40 ekor, Jumat 30 ekor, Sabtu 35 ekor, dan Minggu 36 ekor. Pertanyaannya? Rata-rata banyak burung. Nah, berarti yang ditanyakan apa ya? Rata-rata. Rata-rata nama lainnya adalah? Mean. Iya, betul. Yang ditanyakan adalah min. Ada ide? Ada ide caranya? Caranya? Jumlah seluruh burung yang lintas. Betul, jumlah seluruh burung dijumlahkan. Dari hari Senin sampai Minggu dijumlahkan. Dibagi dengan? Jumlah hari. Iya, jumlah hari, jumlah data. Itu menghasilkan min. Nah, sorry. Nah, jadi kita jumlahkan dulu. 40 ditambah 20 sama dengan berapa? 60 ditambah 30 berarti 90 ditambah 40 130 ditambah 30 160 ditambah 35 berarti 195 ditambah 36 ekor. Dibagi jumlah hari adalah ada berapa hari di sini? Ada 7. Oke, siapa masih bingung? Nah, kalau ini adalah data yang tidak tunggal. Ya, jadi ada ulangan matematika di kelas 6. Nilainya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, nilai yang paling sedikit diperoleh siswa. Berapa nilai paling kecil? Nilai 50. 50, betul. Nilai terendah adalah 50. Kalau ditanyakan berapa min, berapa median, berapa modus, harus dibuat apa dulu pertama kali? Iya, pintar dibuat tabel. Ya, diurutkan, dibuat tabel. Nah, kita buat tabel. Nah, cara membuat tabel anak-anak harus dibuat turus, karena turus ini akan membantu. Kamu buat tabel dulu, datanya ditulis dari angka nilai 50, 60, 70, 80, 90, 100. Membuat turus caranya ini kamu klik ya, kemudian kamu urutkan. Oh, ini 70 di sini, 1. 60 kamu geser ke 60. 80 kamu geser ke 80. Nanti kalau sudah mengelompok 5, kamu beri jarak. Nah, sesudah turus ini jadi, maka kalian bisa menghitung banyak frekuensi. Kalau di komputer kan, masa mau dicoret-coret komputernya ya, kita pakai turus saja bisa ya. Jadi ketika di sini kamu urutkan saja 70, masukkan 70, 60, masukkan 60, sampai 50, masukkan 50, lanjut 80, 90, 70. Nah, sampai akhirnya 50 lagi, jadilah turus ini. Kalau sudah tinggal menghitung jumlah turus. Frekuensi 50 ternyata 4 anak, 65 anak, 76 anak, 88 anak, 96 anak, 103 anak. Terus kalau sudah, karena ini bukan data tunggal, nilai ini bukan urutan ya, nilai ini adalah angka, maka kita harus kalikan, ini bukan data tunggal, kita harus mengalihkan antara data kali frekuensi. 50 kali 4, 200, 60 kali 5, 300, 70 kali 6, 420, 80 kali 8, 640, 90 kali 6, 540, 100 kali 3, 300. Terus kalian jumlahkan. Jadi kalau sudah membuat ini tabel, jangan lupa dijumlahkan frekuensinya berapa, data kali frekuensi dijumlahkan. Kalau sudah ketemu, diapakan mencari min? Mencari min adalah? Dibagi. Iya benar, berapa dibagi berapa?
Jumlah frekuensi dibagi banyak data. Iya, 2400 dibagi 32 itu adalah min. Siapa masih bingung? Siapa masih bingung? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, anak-anak untuk kali ini agak aneh ya. Yang kali ini agak aneh. Ini ada tabel, tapi ada jumlah siswa yang belum ketahuan. Tinggi badan anak kelas 6. Yang 146 cm 6 siswa. 148 cm 4 siswa. 150 cm nggak tahu berapa siswa. 152 cm 4 siswa. 154 cm 6 siswa. Jumlah siswa seluruhnya adalah 25. Berapa min dari berat badan kelas 6 ini? Ada ide anak-anak? Ini harus ditemukan dulu X-nya. X itu sesuatu yang harus dicari. Si X ya, ini variabel, sesuatu yang harus dicari. Berarti kira-kira berapa orang yang tinggi badannya 150? Ada ide anak-anak? Ada ide? Lalu di Jumlah lalu Untuk mencari X, 25 dikurangi banyak siswa yang diketahui sekarang. Betul. Jadi kita tulis di sini. Iya. Jadi kan jumlah siswa semuanya 25. Dikurangi yang sudah ada. 6 tambah 4 tambah 4 tambah 6. Sama dengan 25 dikurangi 20 berarti yang tinggi badannya 150 ada berapa orang? 5 orang. Siapa masih bingung? Nah, kalau sudah lengkap datanya, ini 5, ini menjadi 5 kan, maka kita bisa mencari min-nya. Nah, min adalah jumlah frekuensi dibagi dengan banyak data. Apakah langsung bisa dicari anak-anak? Ini apakah data tunggal? Kalau data tunggal ini nggak usah dikalikan. Apakah ini data tunggal atau bukan? Iya, ini bukan. Karena ini bukan angka urutan. Ini adalah tinggi badan. Maka harus dikalikan. Nah, karena ini bukan data tunggal, maka kita harus membuat apa, anak-anak? Harus membuat? Iya, pinter. Kita harus buat tabel. Nah, kita buat tabel, ya kan? Nah, tadi kan sudah ketemu yang 155 orang. Kita buat tabel. Tujuan membuat tabel supaya data kali frekuensi bisa kita hitung. Jadi tinggi badan dicatat 146, 148, 150, 152, 154. Kemudian banyaknya siswa dimasukkan ke sini. 6, 4, 5, 4, 6. Terus dikalikan. Data kali frekuensi 146 kali 6 sama dengan 876. Terus 148 kali 4 sama dengan 592. Terus 150 kali 5 sama dengan 750. Terus 152 kali 4 sama dengan 608. Kemudian 154 kali 6 adalah 924. Nah, cara mencari min gampang ya. Ini tinggal dijumlahkan. Hati-hati menjumlahkannya. Kalau salah jumlah nanti minnya tidak tepat. 3.750. Nah, cara mencari min masih ingat di sini adalah ini data kali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi tinggal kamu jumlah. Oh, ternyata belum dihitung ya. Jadi kita jumlah 3.750 dibagi berapa? Dibagi dengan 25. Berapa? Coba dihitung. Siapa yang sudah menemukan? 3.750 dibagi 25 sama dengan? Ada yang sudah menemukan? 150. 150. Iya, ketemu hasilnya. Tapi nggak bisa langsung loh ya. Ini bukan data tunggal. Kalau bukan data tunggal, kita harus mengalihkan data dengan frekuensi. Kita jumlahkan, frekuensi dijumlahkan. Siapa masih bingung? Ya, ini tingkat kesulitannya sudah mulai naik ya, dan dibandingkan dengan minggu lalu. Ini ada di buku cetak anak-anak di ESPS ya, ada di ESPS. Oke,
Sekarang kita lihat data seperti ini. Sama ini. Silahkan salah satu membaca. Oke, minta tolong dibuka mikrofonnya. Salah satu membaca soal. Halo. Silahkan. Ambil Tabel berikut adalah data hasil perkebunan Pak Doni. Diketahui rata-rata hasil perkebunan Pak Doni seluruhnya adalah 2.125 ton. Tentukan banyak hasil dari kebun kelapa, B. modus dari data tersebut, dan C. diagram batang dari data tersebut. Iya. Untuk kali ini, karena kita belum tatap muka, kan mesti menggambar dengan grafik ya, maka belum diajari. Maka yang menggambar belum, kalian hanya membaca gambar dulu ya, membaca tabel. Sekarang apakah ada ide anak-anak? Pertama kali apa yang harus kita lakukan ketika kita diminta mencari berapa kilogram kelapa di perkebunan tersebut? Ada ide? Di situ kan X, berarti nggak tahu dong Mr. X, Mr. yang misteri ya, sebuah misteri X itu. Caranya bagaimana? 2,125 Ya. Betul. Iya. Kali banyak data. Iya. Jadi kalau dibuat tabel ini ke bawah, jumlahnya itu adalah 2.125. Jadi 2.250 ditambah 1.800 ditambah tidak tahu ditambah 3.100 kalau dijumlahkan adalah 2.125. Cara mencari kelapa ya. Nah, cara mencari untuk yang kelapa itu adalah mencari kelapa seperti ini. Kan jumlahnya 2.125. 2.125 kan hasil dari penjumlahan ini ditambah kelapa, ya kan? Oke. Nah, sehingga ini rata-rata ya. Jadi rata-ratanya min itu kan sama dengan 2.125. Sama dengan penjumlahan dari ini semua dibagi 4 karena ada 4 data. Ya kan? Banyak datanya ada 4. Jumlah frekuensinya kita jumlahkan di sini yaitu seperti itu. Jadi 2.125 itu adalah hasil dari penjumlahan banyak data dibagi 4. Oke. Nah, penjumlahan banyak data sekarang kita ringkas datanya. Yang ada di dalam kurung kita selesaikan 2.250 ditambah 1.800 tambah kelapa tambah 3.100 ini adalah 7.150 ditambah kelapa dibagi 4. Maka untuk menyelesaikannya ini dikalikan. Dulu sudah pernah kita belajar kan ketika diketahui min cara mencari data maka ini dikalikan dulu. Kita perumpamakan dengan angka kecil ya. Misalnya ini 10 sama dengan 20 dibagi 2. Ya, cara mencari 20 ini dikalikan. Nah, jadi 2.125 kita kalikan 4. Kemudian hasilnya dikurangi angka ini. Nah, kita lihat. 2.125 kali 4 adalah 8.500. Dikurangi dari ini adalah kelapa. Maka jumlah kelapa adalah 1.350. Oke, siapa masih bingung? Ya, ini diketahui rata-ratanya. Minnya adalah 2.125. Yang ditanyakan adalah berapa kilo untuk kelapa. Hasilnya 1.350. Kalau begitu modusnya apa ya? Modusnya apa? Modus dilihat dari sini. X-nya berapa? Apa? Modusnya apa? Paling banyak apa angka di sini? 3.100. Yaitu data apa? Data Kopi. Berarti modusnya adalah kopi. Siapa masih bingung?
Ya, jadi ini kesulitannya sudah mulai naik lagi ya. Jadi mencari min adalah jumlah frekuensi dibagi banyak data. Frekuensinya kita jumlahkan. Nih, kita jumlahkan. Ya, banyak datanya ada 4. Nah, kemudian kita selesaikan penjumlahannya. Nih, dibagi 4. Terus untuk menyelesaikannya, 2125 min ini diubah menjadi kali. Ya, kali 4. Dikurangi yang ada di sini. Maka kelapanya langsung bisa ketahuan dari hasil perkalian dikurangi jumlah ini, kelapanya 1350. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita lihat, silakan dibaca, minta tolong. Salah satu, terima kasih tadi yang sudah membaca. Halo, tolong dibuka mikrofonnya. Ada toko mainan. Yuk, silahkan dibuka. Ya, waktu belajar kita tinggal 30 menit. Yuk, silahkan dibaca, nak. Halo. Mari kita belajar. Perhatikan diagram batang data hasil penjualan mainan di sebuah toko dalam sehari berikut. Jika hasil penjualan hari itu seluruhnya terjual sebanyak 135 buah mainan, banyak boneka yang terjual adalah? Ada ide? Jadi sehari terjual 135. 135 itu ya boneka, ya mobil-mobilan, ya gasing, ya layang-layang. Tapi nggak tahu nih bonekanya berapa yang terjual. Ada ide? Seluruh hasil penjualan Betul. dikurangi jumlah jenis mainan saat ini. Pinter. Jadi data penjualan boneka nggak tahu. Mobil 35, gasing 55, layang-layang 20. Kita baca tabel kan seperti itu kan. Nah, kemudian kita mencari boneka itu berapa. Semua yang terjual 135. Maka banyak boneka adalah seluruh yang terjual 135 dikurangi dari yang sudah terjual. Jadi 35 dikurangi 55 dikurangi 20. Sama dengan 135 dikurangi 10, maka bonekanya ada berapa? Ada 35. Siapa bingung? Oke. Nah, sekarang pedagang buah. Dia jualan apel, buah naga, jeruk, pir, dan salak. Yang ditanyakan adalah rata-rata buah yang terjual adalah 100 kilo. Jadi yang diketahui adalah apanya? Yang diketahui adalah rata-rata. Minnya 100. Yang ditanyakan adalah berapa buah naga yang terjual. Ya, ini tingkat kesulitannya di atas tadi ya. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas. Ada ide? Kita kembali ke rumus selalu. Rata-rata iya, betul. Rata-rata itu adalah jumlah frekuensi dibagi banyak data. Rata-ratanya berapa itu? Minnya berapa? Iya, minnya 100. 100 itu adalah hasil dari penjualan apel 100, ditambah naga tidak tahu, ditambah jeruk 90, ditambah pir 80, ditambah salak 180. Dibagi banyak data, datanya ada berapa buah? Ada 5 jenis buah, maka dibagi 5. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak tahu, kita kembalikan ke rumusnya ya. Rumus pertama, min adalah jumlah frekuensi dibagi data. Nah, kita tulis minnya 100, jumlah frekuensinya ditulis 100 ditambah tidak tahu, ditambah 90, tambah 80, tambah 120, dibagi banyak data. Datanya adalah apel, naga, jeruk, pir, salak. Ada 5. Nah, kalau sudah kita selesaikan. Nah, seperti tadi kan, karena diketahui min, maka kita kalikan 100, karena ini dibagi 5 menjadi dikalikan 5. 100 kali 5
Dikurangi, ini dijumlahkan. 390 itu adalah naga. Nah, maka hasilnya adalah 500 dikurangi 390 itu adalah naga. Maka jumlah naga ada 110. Ada pertanyaan? Jumlah naga ada 110. Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini anak-anak, kalau nanti kamu TO, kamu ujian apapun, ini adalah pengetahuan dasar ya. Ketika kita diminta membuat diagram lingkaran, mengulang pembelajaran semester 1. Nah, membuat diagram lingkaran, ingat besar sudut pada juring. Oke. Sudut juring itu caranya adalah data yang ada, nih. Kemudian dibagi jumlah frekuensi. Frekuensinya kamu jumlahkan dulu. Karena frekuensi ini harus memenuhi lingkaran ini. Maka data tersebut dibagi jumlah frekuensi, ini jumlahkan. Karena mau dibuat sudut, maka harus dikalikan 360 derajat. Jadi, membuat diagram lingkaran, ingat pembelajaran semester 1, cara mengukur besar sudut juring. Caranya yaitu, ini datanya berapa, dibagi jumlah frekuensi, ini dijumlahkan. Kali besar sudut satu lingkaran adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita cari juring A. Juring A ini besarnya sudut berapa? Caranya seperti ini. Datanya ada 25. Dibagi jumlah frekuensi kita jumlahkan. 25 ditambah 40 ditambah 35 itu adalah 100. Jadi ada 100 karung. 25 dibagi 100 kali 360. 25 bagi 100 itu 1/4. Kali 360 derajat hasilnya 90 derajat. Sekarang berapa besar juring B? Nah, ini juring B ya, keliru. Ini juring B. Sorry, saya belum ganti. Juring B ada 40. Maka besar sudutnya 40 dibagi 100. 40 dibagi 100 jumlah frekuensi kali besar sudut lingkaran 360. 2/5 kali 360 adalah 144 derajat. Nah, ini C ya, bukan A, sorry, salah lagi. Besar sudut C, di sini datanya 35. Per jumlah frekuensi. Ini kan dibuat pecahan. Per 100 kali sudut satu lingkaran 360. Nih, menjadi 7/20 kali 360 derajat, 126 derajat. Nah, untuk menghitung ini tuh sudah betul belum sudut yang kita buat, maka cara mengeceknya, koreksi, apakah jumlah semua sudut 360 derajat? Berarti betul. Kita jumlahkan 90 ditambah 144. Nah, apakah jumlahnya nanti 360 ditambah 126? Ternyata betul, berarti ini benar. Jadi kalau sudah selesai jangan diam saja ya. Koreksi, apakah jumlah semua sudut adalah 360? Jadi kesimpulan anak-anak dari diagram lingkaran yang paling tepat menggambarkan A90, B144, C126, mana yang paling betul? Oh, ternyata di sini pakai persen ya. Ya, ternyata di sini pakai persen. Kalau pakai persen, oke. Kalau pakai persen, ya, sebentar, ini saya ubah dulu. Ini adalah juring B. Ini adalah juring C, ya. Nah, kalau ini dengan menggunakan sudut. Kemudian kalau misalnya dengan menggunakan persen, sama, kalau misalnya dengan menggunakan persen, oke, saya, sorry. Ya, kalau dengan menggunakan persen, berarti di sini
Ya, kalau menggunakan persen sama. Ada ide? 25 kemudian dibagi dengan 100 sama. Kemudian karena diminta persen, maka tidak dikalikan derajat tetapi dikalikan persen. Kalau utuh itu berapa persen, Nak? Kalau utuh adalah berapa persen? Utuh itu adalah 100%, betul. Berarti dikalikan 100%. Ya. Nah, ini kalau dibuat persen ya. Jadi 25 dibagi 100, 1/4 kali 100%. Maka hasilnya adalah 25%. Yang ini juga sama. Ya, jadi ini kalau dibuat persen, oke, saya beri warna dulu kalau dibuat persen. Nah, sama dengan berapa persen? 1/4 dikalikan 100% sama dengan berapa persen? 25% atau persen. Nah, kemudian kalau yang juring B 40 karena di sini tidak diminta derajat tetapi persen, maka sama cara menghitungnya. Dicari pecahannya dulu yaitu 40 dibagi dengan 100 kemudian dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah berapa? Berapa persen? 40 dibagi 100 itu adalah, kalau dikecilkan ya, kalau dikecilkan itu adalah 2/5, kemudian dikalikan dengan 100. Berapa 2/5 kali 100? Sama dengan berapa? 40%. 40%. Ya, ini kalau dicari persennya. Kalau tadi kita cari bukan persennya ya, tetapi berdasarkan derajat atau sudut. Nah, seperti ini. Terus kemudian sudut C, silakan salah satu buka mikrofon. Cara mencari sudut C berapa derajat? Berapa? Halo? 35 dibagi? 35 bagi 100 kali Pinter. 100. Iya, kali 100% sama dengan berapa? Berapa? 25 kalau bagi 100. Sama dengan 35%. Nah, kita jumlahkan. Untuk mengeceknya, apakah jika dijumlahkan, jumlahnya harus 100%. Jadi untuk mengkoreksinya, kita harus jumlahkan dulu apakah 100%. 25 ditambah 35 itu 60 tambah 40 100%. Oh, sudah betul. Mari kita cocokkan dengan gambar. Gambar ABCD mana yang paling sesuai? Mana yang paling sesuai gambar ABCD? Iya, yang kita lihat gambar C coba. Yang A adalah 25%, kemudian yang B 40%, yang C 30%. Bagus. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Ya. Jadi untuk yang data diagram lingkaran seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya ada soal lagi yang hubungannya dengan diagram lingkaran. Soalnya seperti ini. Perhatikan diagram lingkaran berat badan siswa. Ada yang berat badannya 32, itu 75 derajat. Yang berat badannya 35, 90 derajat.
Yang badannya 38, 30 derajat. Yang 36 kg ada 165 derajat. Yang ditanyakan adalah min dari berat badan siswa. Jumlah seluruh siswa adalah 120. Ada ide? Ada ide? Nah, jadi mencari banyak data itu adalah sudut tersebut per 360 kali jumlah seluruh siswa. Jadi sudutnya misalnya yang ini. Nah, banyak siswa yang datanya 32 kilo. Berarti 75 per, ini kan 75 derajat. Ini adalah pecahan. Pecahannya berapa? 75 per satu lingkaran, 360. Kali jumlah siswa sama dengan 100 kali 120. Ini kalau sudah dikecilkan hasilnya 25. Kemudian, banyak siswa yang datanya 35 berapa? Nah, ini kita lihat. Yang 35 adalah 90 derajat. Maka 90 per 360 ini kan pecahan. Pecahannya berapa? 90 per 360 kali jumlah siswa, 30 siswa. Kemudian yang 38 berapa siswa? Nah, yang datanya 36 dulu ya. 36 adalah 165 derajat per 360 kali 120 sama dengan 55 siswa. Ya, yang datanya 38 ada 30 derajat. Jadi 30 per 360 kali 120 siswa. Ini harus kita jumlahkan, pastikan apakah seluruhnya 120. Kalau 120 berarti hitunganmu sudah benar. Nah, kalau sudah ketemu datanya, tinggal kita buat tabel. Karena ini bukan data tunggal. Kita buat tabel. Jadi yang 32 ada 25. Yang 35 ada 30. Yang 36 ada 55. Yang 38 ada 10. Seperti biasanya kalau bukan data tunggal, kita harus kalikan data kali frekuensi. 32 kali 25, 800. 35 kali 30, 1050. 36 kali 55, 1980. 38 kali 10, 380. Terus kita jumlahkan, karena kita tujuannya mencari rata-rata kan. Ternyata setelah dijumlahkan adalah 4.210. Frekuensinya dijumlahkan, 25 tambah 30 tambah 55 tambah 10, ini sudah ada tadi 120. Tinggal kita bagi 4.210 dibagi 120. Iya. Nah, anak-anak, itu tadi yang kita pelajari. Nanti kita ulang kembali di hari Selasa. Di hari Selasa, ya, kita mengenal ya, kita mengenal. Yang jelas lingkaran itu belum keluar dalam PAS, tetapi kita berjaga-jaga nanti kalau ada tes mendadak dari dinas atau kamu dites di suatu tempat, ya, maka kalian siap dengan hitungan tersebut. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi saya ulang kembali. Ada dua jenis data. Data tunggal dan data majemuk atau banyak, ya. Data tunggal itu artinya tidak usah kita mengalihkan data kali frekuensi. Karena mungkin datanya itu hanya berupa nama. Misalnya kopi, misalnya minuman teh, misalnya soft drink. Itu kan nama makanan. Tidak usah, itu bukan menjadi data, ya itu bukan menjadi data majemuk, tapi itu data tunggal. Maka nggak usah data kali frekuensi, nggak perlu. Contohnya lagi, data tunggal itu kalau kita melihat orang berjualan, ya, orang berjualan misalnya dalam sebuah toko, dia jual beras, dia jual gula pasir, dia jual permen. Nah, itu tidak usah data kali frekuensi, nggak perlu ya. Tetapi kalau datanya tidak tunggal, itu berarti kita harus kalikan. Contohnya nilai. Nilai bukan nilai satu anak, tapi nilai dari beberapa anak. Itu adalah data kali
frekuensi. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti Bu Bina akan berikan istilahnya soal kembali ya, soal yang matematika. Diulang kembali cara mengerjakannya, bukan pilih cap cip cup A B C D, tetapi yang paling penting adalah proses atau cara menghitungnya. Ada pertanyaan anak-anak untuk matematika? Tidak ada yang bertanya? Oke, sekarang saya akan membahas mengenai tugas. Tugas yang diberikan yaitu tugas IPS. Siapa yang sudah mengerjakan tugas ini? Ya, jadi dalam tugas IPS tersebut, bab 9 ya, tema 9, perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, kita lihat ada ya seorang pekerja, dia menggunakan laptop ketika dia sedang bekerja. Kamu diminta pendapatnya. Ya, apakah dia sok-sokan ya, dia ingin dianggap keren ya, kamu diminta untuk memberikan pendapatmu. Terus kemudian zaman sekarang perubahan sosial budaya membawa pengaruh ini. Nah, zaman sekarang kecerdasan buatan itu sudah bukan yang aneh. Ini sudah semakin bersahabat dengan kita. Robot ini semakin dekat dengan kita. Karena apa? Dia sangat membantu tugas manusia. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya tentu saja ada, yaitu apa? Iya, pekerjaan menjadi berkurang karena pekerjaan kita bisa dikerjakan oleh robot. Nah, nanti suatu kali pekerjaan manusia akan diambil oleh robot. Contohnya misalnya akuntan ya. Kalau sekarang akuntan kan ini ya dicari ya, tapi suatu saat nanti kalau robot bisa berfungsi, iya bisa digantikan oleh robot. Kemudian misalnya tugas mengajar mungkin bisa juga nanti. Kalau sekarang misalnya ada baby sister ya, baby sister atau ada yang pengasuh orang tua yang lansia yang sudah jompo itu ya. Terkadang sekarang bisa digantikan dengan robot. Dia bisa menghibur, bisa membuat lucu. Ini adalah perubahan zaman karena modernisasi, kemajuan teknologi. Nah, jadi kita diminta untuk mengerti tentang pengertian modernisasi, faktor pendorong, hubungan teknologi dan cara hidup masyarakat, bukti modernisasi, kemudian peran sertamu sebagai pelajar di era modernisasi. Nah, pengertian modernisasi adalah proses perubahan dari tradisional ke modern untuk menjadi lebih maju. Ya, bukan menjadi semakin rusak ya. Modernisasi adalah semakin maju, semakin tertata. Yang betul itu. Kalau modernisasi orangnya jadi kacau, orangnya jadi rusak, itu bukan modernisasi. Itu adalah perusakan ya. Yang betul modernisasi itu menjadi lebih maju dan tertata. Nah, penyebabnya kita tahu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada dua pilihan. Modernisasi yang beneran adalah yang membangun. Kalau yang salah adalah yang merusak. Ya kan? Nah, ini adalah modernisasi di bidang pendidikan. Ketika zaman dulu pakai sabak, pakai papan tulis, masih sederhana. Sekarang sudah canggih seperti yang kalian alami sekarang ini. Nah, yang ditanyakan adalah penyebabnya apa, dampak positif negatifnya apa. Kemudian ini di bidang komunikasi. Nah, di bidang komunikasi. Nih, semakin modern, semakin mudah pekerjaan manusia. Tidak usah rapat bertemu, cukup telekonferensi. Ya, tidak usah sekolah tatap muka, cukup belajar dari rumah. Karena komunikasi menjadi semakin canggih. Kalau zaman dulu harus bertemu, paling enggak pakai surat, pakai telegram yang diterjemahkan. Sekarang karena kemajuan teknologi, modernisasi, semua menjadi lebih praktis, lebih cepat, lebih mudah, lebih hemat. Nah, yang ditanyakan juga sama dampak positif negatifnya. Kemudian di bidang transportasi, awalnya dari hewan dulu. Setelah ditemukan roda, baru. Nih ada bus yang dari kereta begitu ya, diangkut kuda. Tapi zaman dulu namanya bus ya.
Nah, kemudian mulai ada kereta uap ketika James Watt menemukan mesin uap. Nah, kemudian Nicholas Otto menemukan mobil, mesin mobil 4 tak ya. Nah, sehingga sekarang sudah menjadi lebih canggih lagi. Itu angkutan darat. Nah, yang ditanyakan dampak positif, dampak negatifnya. Nah, ini transportasi yang ada di udara. Oke, kita lihat transportasi yang ada di udara. Coba bersama-sama anak-anak. Ini pesawat apa ya yang biru ini? Ada yang tahu? Halo? Yang biru namanya pesawat. Iya, ini pesawat komersial. Kalau kamu naik ini bayar ya. Ini pesawat Boeing. Ya, kalau kalian naik pesawat Boeing biasanya tempat duduknya banyak ya, tidak seperti pesawat biasa. Sorry, saya mencas dulu, ternyata habis baterainya. Ya, jadi ketika kamu naik pesawat Boeing, di situ jumlah tempat duduknya biasanya lebih banyak. Penumpangnya ratusan biasanya pesawat Boeing ya. Seperti yang baru saja kecelakaan. Nah, itu adalah pesawat yang besar Boeing ya, apalagi Airbus ya, besar. Nah, kemudian kalau yang mengeluarkan gas, ini pancar gas, nama lainnya pesawat apa? Jet, betul. Ini adalah jet, pancar gas. Dia cepat ya. Nah, karena energinya dari gas yang keluar ini. Nah, kemudian ini adalah pesawat apa? Ini kecepatannya luar biasa. Melebihi kecepatan suara. Cepat banget. Nah, ini adalah pesawat buatan kerjasama antara Inggris dengan Perancis. Ini Concorde. Ya, cepet anak-anak. Naik ini mahal ya, tapi cepet dan nyaman. Kalau di dalam nggak kedengaran, tapi yang di luar, wah berisiknya bukan main. Pohon-pohon bisa roboh, genteng-genteng bisa terbang. Kalau ini mendarat di sebuah bandara. Ini Concorde. Sekarang sudah tidak boleh berjalan lagi karena sudah mulai retak-retak, bahaya ya, bisa kecelakaan. Kalau ini namanya pesawat apa, Nana? Roket. Ini ulang-alik. Ulang-alik itu bolak-balik. Bolak-balik menuju kemana? Luar angkasa. Ruang angkasa. Ya, dia ke ruang angkasa untuk meneliti angkasa luar. Dia harus melawan gaya gravitasi. Kemudian dia harus balik lagi ke bumi. Maka disebut ulang-alik. Nah, maka tenaganya juga seperti pesawat yang lain, harus lebih besar. Ya, nuklir ya tenaganya. Sedangkan yang ini namanya apa? Aeromobil. Betul, artinya? Mobil masa depan. Iya, mobil yang bisa nanti terbang di atas, kemudian bisa melewati air, ya ini aeromobil ya, aeromobil. Nah, ini mobil masa depan. Ya tentu saja harus dibuat peraturannya supaya nanti tidak tabrak-tabrakan di udara sana ya. Tetapi yang jelas ini adalah terjadi modernisasi di bidang transportasi. Apa dampak positifnya, negatifnya? Nah, ini di bidang ekonomi, ya. Nah, sekarang sudah banyak yang modelnya online, orang tidak usah repot-repot. Oke. Terus pendorong dari modernisasi. Faktor pendorong yang pertama adalah karena ada hubungan atau kontak dengan budaya lain. Jadi gara-gara kita bertemu dengan ini dari negara lain, kita menjadi melakukan modernisasi. Coba kalau misalnya seperti suku Tengger. Suku Baduy. Ya, di Banten tuh ada suku Baduy kan. Apakah dia mau menjalani modernisasi anak-anak? Mau tidak suku Baduy modernisasi? Ada yang mau, ada yang tidak, Bu. Kalau yang mau biasanya dia harus keluar dari desanya. Dia diusir dari desanya karena dia melawan adat. Maka dia menjadi Baduy luar. Dia nggak boleh lagi masuk ke perkampungan dalam. Dia hanya boleh di luar. Karena dia melawan. Tidak boleh motret, dia malah motret. Tidak boleh nonton TV, nekat nonton TV. Nggak boleh naik transportasi, naik kendaraan bus. Nah, ketahuan maka dia akan dihukum adat. Tidak boleh balik lagi ke desa bagian dalam. Nah, yang desa bagian dalam itu benar-benar menolak modernisasi. Dia tidak mau kontak dengan budaya lain. Nggak mau dia. Orang yang mau masuk ke sana susah sekali. Ya. Nah, itu adalah contoh suku di Indonesia yang menolak modernisasi. Sampai sekarang ya, dia terkenal dengan
bajunya ya, baju hitam, baju putih. Nah, itu menunjukkan memang ya yang masih mempertahankan budaya tradisional atau dia yang sudah mengalami modernisasi. Jadi ketika kita kontak, kalian nanti kontak dengan bangsa lain, pasti nanti akan terjadi perubahan. Ya. Terus kemudian ketika ya sistem pendidikan yang lebih maju menyebabkan modernisasi. Kalau kita hanya sekolahnya di dalam, terus tidak mengenal dengan sistem pendidikan yang di luar sana, ya kita akan ya susah berkembang, susah maju. Nah, tapi kalau kita terbuka, maka sistem pendidikan lebih maju itu terjadi modernisasi dalam diri masyarakat tersebut atau pada diri kita. Ya. Terus kemudian contohnya dengan penemuan-penemuan. Nah, ini ada Excel. Excel ini dia juara 1, peraih medali emas karena dia membuat robot, ini robot yang dibuat ya, dia robotik nih ya, pengantar makanan. Di zaman COVID orang mengantarkan makanan bisa kena COVID kan. Nah, maka dia buat robot. Nah, jadi disuruh ngantar makanan, ngantar obat, ngantar minuman tuh bisa ya, pakai remote begitu ya. Nah, dia jadi juara. Nah, kalian nanti menyusul ya, jadi juara juga. Terus kemudian ada penemuan tadi aeromobil ya, mobil terbang. Nah, kemudian ada Genus ya, ada Genus ya. Kalau kamu di terminal, di stasiun, kamu kamu tiup plastik ini, kemudian udara yang ada di dalam plastik akan diteliti apakah mengandung virus corona atau tidak. Nah, kalau mengandung virus corona berarti kamu ya harus melakukan isolasi mandiri. Nah, itu adalah menghargai hasil karya orang lain. Walaupun WHO belum mengakui, tapi karena ini terbukti bahwa setelah dites itu ternyata memang terbukti, ketika dites lagi dengan tes lain, oh benar ternyata ya. Nah, maka kita menghargai karya orang lain. Sekarang diterapkan di Indonesia. Nah, ini dihargai nih ya. Dia robot ini ya kejuaraannya internasional. Nah, tapi dia dihargai. Oh iya ternyata ini kalau nanti dibuat mobil yang besar atau robot yang besar, ini nanti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi wabah kan bukan hanya COVID kan, di luar sana banyak sekali virus-virus selain COVID yang sama membahayakan. Ini sudah siap. Nah, kita menghargai hasil karya orang lain, maka terjadi modernisasi. Tapi kalau kita kuno, apaan ini? Bohong ya. Corona itu enggak ada, itu adalah konspirasi. Nah, tahu-tahu kena sendiri ya karena apa? Dia tidak melakukan modernisasi. Ada kan yang zaman sekarang terlalu percaya dengan pendapat yang tidak benar ya, pendapat hoax yang mengatakan bahwa corona itu adalah bohong ya. Nah, itu berarti dia tidak melakukan modernisasi. Nah, kemudian kita lihat keterbukaan masyarakat. Ketika kita terbuka menerima berbagai perbedaan yang di luar, ya menghargai ya, tidak ikut ya, harus ikut ya, menghargai. Oh, memang daerah sana itu adat istiadatnya seperti itu, kita hargai. Maka akan terjadi modernisasi di sana. Dan yang paling penting, modernisasi ini terjadi ketika kita punya pola pikir yang maju, yang kreatif, yang berani belajar untuk mengatasi problema, berpikir inovatif. Inovatif itu menciptakan yang baru, kreatif itu juga begitu. Nah, jadi pola pikirnya selalu maju. Yang ditanyakan apa peranan kalian sebagai pelajar di era modernisasi. Nah, itu tugasnya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian untuk PLBJ, siapa yang sudah mengerjakan PLBJ? Siapa yang sudah mengerjakan PLBJ? Yang belum, hari ini ditutup pukul 19 ya. Oke, sudah banyak yang mengerjakan, terima kasih. Yang belum, ditutup pukul 19. Tidak boleh langsung bekerja, dibaca dulu ya. Dari buku cetak, setelah itu dari rangkuman PPT yang ada di classroom. Baru mengerjakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya Bu Bina. Oke, silahkan. Kalau yang PLBJ udah kemarin dikerjain itu gimana Bu? Sudah dikerjakan. Tidak. Nilainya sudah keluar kan? 100. Hebat. Boleh. Tidak usah. 1 kali cukup.
Kalau sudah dikerjakan tidak bisa diulang karena kesempatan mengerjakan hanya 1 kali. Bagus. Ada lagi yang 100? Ada lagi yang 100? Oke. Baik. Ada pertanyaan berikutnya, Nana? Ada pertanyaan berikutnya? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, baik kita akan akhiri belajar kita bersama. Ya. Ada usulan mungkin? Ada usulan dari kalian? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada host kita. Silahkan Fani, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gina atas penyampaiannya. Semoga kita dapat menyerap pelajaran yang diberikan Bu Gina dengan baik. Sekarang saya mempersilahkan siapa yang ingin doa penutup. Saya Fanny, Gaby. Gaby, oke baik. Ya. Gaby doa penutup, baik. Abna, silakan memfoto dokumentasi. Terima kasih Fanny. Mohon semuanya membuka kamera. Halo, masih ada tidak ya? Oke, sudah dibuka. Oke, Raka kenapa ditutup? Davina sudah dibuka. Oke, Gaby sudah dibuka. Mercia sudah dibuka. Ya, Dinda sudah dibuka. Oke, Ruben sudah dibuka. Ella sudah dibuka. Clara sudah dibuka. Raka sudah dibuka. Oke, Nalen sudah dibuka. Mario sudah dibuka. Oke. Rafael sudah dibuka. Oke. Yang belum, oke, Mia. Oke, yang Michelle, Ruben, Ode. Ya. Oke, Mia sudah dibuka. Ode, ada tidak di balik sana? Michelle sudah dibuka. Oke, terima kasih. Iya, Ode ada. Ben, halo Ben, dibuka. Halo Ben, ada di balik sana atau tidak? Ya, silahkan di foto. Iya, Mia sudah dibuka. Terima kasih. 1, 2, 3. Sudah, Fanny? Baik, terima kasih Abna. Sekarang saya persilakan Gaby untuk memimpin doa penutup. Bu Bina dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pelajaran hari ini. Berkati agar kami bisa mengerti apa yang Bu Bina jelaskan. Berkati agar kami semua sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat belajar. Terima kasih juga. Kita ketemu hari Senin jam 8:04 ya. Terima kasih. Oke, selamat mengisi waktu dengan baik. Ya, oke, makasih. Terima kasih, Bu Bina. Terima kasih sama-sama.